Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yehezkiel 16 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 43. Pada ayat 42 berbunyi demikian. Demikianlah aku melampiaskan murkaku kepadamu, sehingga cemburuku kepadamu reda kembali. Barulah aku merasa tenang dan tidak sakit hati lagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita memilih melakukan sesuatu yang kita tidak seharusnya tidak kita lakukan, kita sering lupa bahwa akan ada konsekuensi atas tindakan kita. Menghadapi konsekuensi tersebut bisa sangat sulit. Namun kesadaran akan apa yang telah kita lakukan seringkali menjadi saat di mana kita belajar betapa pentingnya untuk tidak membuat pilihan yang sama. Orang-orang Yehuda menanggung konsekuensi karena mereka memilih membiarkan penyembahan berhala dan dosa menguasai mereka. Perilaku mereka begitu memprihatinkan sehingga bangsa-bangsa di sekitar mereka tampak benar jika dibandingkan dengan mereka. Akibat dosa menyebabkan umat Allah mengalami penderitaan rohani, mental, dan fisik. Hal ini tidak terjadi karena Allah membenci umatnya dan ingin mereka menderita. Dia mengasihi mereka dan ingin mereka hidup dengan baik. Orang-orang Yehuda membuat pilihan yang mungkin terasa menyenangkan saat itu, tapi sebenarnya merugikan mereka sendiri. Allah tahu bahwa mereka harus menghadapi penghakiman atas perbuatan mereka.
Dan ketika mereka menyadari betapa memalukan dan menjijikannya apa yang telah mereka lakukan, mereka akan mampu berbalik dari penyembahan berhala itu. Saat mereka menanggung akibat dari tindakan mereka, mereka akan teringat bahwa Allah tetap memelihara mereka meskipun mereka terus menyimpang. Terkadang kita mengalami konsekuensi negatif dari pilihan kita yang buruk. Namun, ketika kita dengan rendah hati menyadari kekeliruan kita dan mengingat kasih Allah kepada kita dapat menerima pemulihannya. Dengan mengetahui bahwa kehidupan sejati hanya dapat ditemukan di dalam Dia. Kiranya kita diingatkan melalui firman Tuhan ini. Allah yang penuh belas kasihan, ampunilah aku untuk saat-saat di mana aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Bukakan mataku terhadap ketidakadilan dan lembutkanlah hatiku terhadap mereka yang lemah. Tuntunlah aku untuk hidup dengan adil, mengasihi dengan belas kasih, dan berjalan dengan rendah hati bersamamu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.